Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara kita membuka Alkitab kita. Kitab Mazmur pasal 11 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 11 ayat 3. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Sekali lagi, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, orang yang dibenarkan oleh Tuhan, ya, maka kita harus bertumbuh atas satu dasar yang kuat sehingga kita dapat menghasilkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang sesuai dengan kehidupan sebagai orang benar. Nah, saudara-saudara, karena itu setelah kita diselamatkan, percaya, bertobat, lahir baru, dibaptis penuh Roh Kudus, Tuhan Allah tidak langsung bawa kita ke sorga. Tetapi Tuhan Allah mengharapkan buah hasil dari keselamatan itu dalam kehidupan kita. Sebab itu Tuhan masih izinkan kita ada di dunia ini. Ya. Tetapi kita harus bertumbuh atas satu dasar yang benar, dasar yang kuat. Ya. Di dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Tidak dapat digoncangkan. Siapakah dasar yang dimaksud teguh adanya? Yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam kitab Mazmur ini dikatakan apabila dasar-dasar dihancurkan. Dasar-dasar, ada beberapa hal di sana. Yang pasti sumber dari dasar-dasar itu adalah pribadi Yesus Kristus. Karena itu Alkitab katakan dasar yang diletakkan Allah itu teguh adanya. Nah, saudara-saudara, karena iblis tahu bahwa atas dasar-dasar inilah kita dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar, yang berkenan kepada Allah. Karena itu iblis berusaha menghancurkan dasar-dasar itu. Iblis berusaha menghancurkan sehingga dikatakan kalau dasar-dasar itu dihancurkan, apa yang bisa dibuat oleh orang benar? Apa yang dapat dihasilkan oleh orang benar? Tidak akan ada. Nah, saudara-saudara, karena itu kita perlu mempelajari apa yang dimaksud dengan dasar-dasar di mana hal itu bersumber dari pribadinya Yesus Kristus. Ya, mari kita lihat. Hal yang pertama, dasar yang pertama di mana saudara dan saya harus bertumbuh berdiri dengan kokoh dalam penurutan dan pelayanan kepada Tuhan. Yang pertama, Efesus pasal 3 ayat 17.
Efesus 3 ayat 17. Kita baca mulai ayat 16. Aku berdoa supaya ia, yaitu Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini dasar yang pertama. Dan kita tahu dasar ini bersumber dari pribadi Yesus. Dasar yang pertama dikatakan supaya kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Ini fondasi, dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Yang seharusnya tidak tergoyahkan, saudara. Tapi iblis berusaha menghancurkan itu. Dasar dari orang benar adalah kasih. Untuk melanjutkan penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan, saudara, dasar yang pertama adalah kasih. Kasih kita manusia sangat terbatas. Sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh situasi dan kondisi. Itu kasih manusia. Sebagai contoh, saudara, ketika dalam Injil Matius pasal 16, Yesus memberitakan pertama kali tentang kematiannya dan kebangkitannya, kesengsaraannya. Dan itu disampaikan hanya di lingkungan dari murid-murid ini. Petrus langsung berkomentar, Tuhan, jangan bicara begitu. Itu tidak akan terjadi kepadamu. Bukankah kematian dan kebangkitan Yesus merupakan satu kenyataan wujud tentang kasih Allah bagi saudara dan saya, bagi seisi dunia ini? Sebab kasih adalah pengorbanan. Saudara-saudara, Petrus bilang, jangan lewat saya dulu. Apakah benar seperti itu? Ketika Yesus ditangkap dan dia mulai diseret dari satu tempat diadili ke tempat yang lain, Petrus ikut dari jauh, dia mau lihat apa yang terjadi dengan Yesus. Petrus mengharapkan ada mujizat yang luar biasa akan terjadi sehingga orang-orang tidak bisa mendekati Yesus. Bukan seperti itu. Sebab itu ketika Petrus ditanya, apakah engkau juga muridnya? Dia bilang, oh tidak, saya tidak kenal dia. Saudara melihat, kasih manusia itu sangatlah terbatas. Sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh situasi dan kondisi. Mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Kasih kita manusia terbatas, saudara. Karena itu kita membutuhkan kasih Allah. Dan itu yang menjadi dasar dalam kehidupan kita sebagai orang benar. Kita membutuhkan kasih Allah. Lalu kapan kasih Allah itu datang dalam hidup kita? Ketika engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus. Di sini jelas. Yang dikaruniakan, dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Katakan amin. Karena itu saat-saat sebelum Yesus naik ke sorga, dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika dia menjawab kegagalan murid-murid dalam menangkap ikan, tidak ada yang dapat ditangkap.
dan kemudian oleh Yesus, kemudian mereka menangkap banyak ikan. Dalam percakapan di pagi hari itu, Yesus bertanya kepada Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali. Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk apa kasih itu? Melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Kebutuhan akan kasih Allah adalah untuk melayani Tuhan. Sebab dalam pelayanan itulah kita akan menghasilkan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Oh, betapa terbakarnya hati Petrus sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya, adakah engkau mengasihi aku? Dan kali ketiga dia bilang, Tuhan tahu. Semua Tuhan yang tahu hamba ini mengasihi Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Rasanya Petrus sudah mau berlari saja untuk melakukan apa yang menjadi amanat agung Yesus. Tapi Yesus bilang, nyong, tunggu dulu. Ya, tunggu di Yerusalem sampai kamu dilengkapi dengan perjanjian Bapa. Yaitu apa? Roh Kudus. Karena kasih yang dinyatakan oleh Petrus itu terbatas. Yesus tahu persis keberadaan dari seorang Petrus. Yesus tahu apa yang diungkapkan, disampaikan oleh Petrus. Oh, aku ini mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus tahu itu sangat terbatas. Karena itu Yesus katakan, tunggu sampai kamu dilengkapi dengan perjanjian Bapa, yaitu Roh Kudus. Karena oleh Roh Kudus itulah, murid-murid akan dipenuhkan dengan kasih dari Allah. Dan ketika kasih Allah memenuhi mereka, seperti juga Yesus. Ketika Matius pasal 3 ayat 15 sampai 17, ketika Yesus keluar dari baptisan air, Roh Kudus turun dan memenuhinya. Barulah saat itu dia mulai melayani pekerjaan dari Bapaknya. Dia dipenuhi dengan kasih. Coba kita lihat Matius 14 ayat 14. Hasil dari Roh Kudus yang memenuhi Yesus. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit dan seterusnya. Haleluya. Setelah dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia mulai pelayanannya, saudara. Dan apa yang terjadi? Karena adanya kasih Allah di dalam dia, oleh Roh Kudus itu, setiap kali dia menemui banyak orang, saudara, dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dari mana itu? Roh Kudus yang memenuhinya. Kasih Allah ada di dalam dia. Dan seperti apa yang Yesus sudah alami, itulah yang dikatakannya kepada murid-muridnya. Tunggu sampai kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab dengan Roh Kudus itulah murid-murid akan dipenuhi dengan kasih Allah. Dan kita melihat pergerakan oleh kasih Allah yang menggerakkan hati, jiwa, roh murid-murid itu. Wah, saudara, suatu pelayanan yang luar biasa terjadi. Pelayanan yang luar biasa terjadi. Walaupun tidak sedikit tantangan yang mereka hadapi. Ya, aniaya. Saudara, bahkan pembunuhan mereka alami karena pelayanan itu. Tidak selangkah pun mereka mundur. Karena apa? Kasih Allah ada dalam diri mereka. Oh, mereka digerakkan oleh kasih Allah, oleh kekuatan daripada Roh Kudus itu. Dan ini menjadi dasar dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena itulah iblis tahu betapa kekuatan kasih Allah itu luar biasa, tidak dapat dibendung.
Murid-murid bolak-balik masuk pengadilan, diadili. Saudara-saudara, oleh pemimpin agama Yahudi. Oh, mereka difitnah dan segala macam. Mereka diminta supaya berhenti mengabarkan nama Yesus dan sebagainya. Oh, tidak. Mereka dengan berani menjawab, kamu pertimbangkan apakah harus taat kepada manusia atau harus lebih taat kepada Allah. Dengan segala bentuk ancaman, dan bukan sekedar ancaman, mereka harus dibuang ke dalam penjara. Mereka tidak mundur. Ada sesuatu yang menggerakkannya. Kasih Allah. Haleluya. Itu dasar, saudara. Itu dasar. Saudara-saudara sekalian, karena itu ada satu pergerakan pelayanan yang luar biasa. Ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada kasih yang luar biasa. Kasih terhadap banyak orang, kasih terhadap jiwa-jiwa. Saudara, itulah yang menggerakkan murid. Dan iblis tahu betapa hebat, saudara, pergerakan atas dasar kasih dari Allah. Karena itu iblis berusaha untuk menghancurkannya. Iblis berusaha menghancurkan dasar yang pertama ini, yaitu kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagaimana caranya iblis mau menghancurkan dasar ini. Kita lihat dalam Wahyu pasal 2. Kitab Wahyu pasal 2. Kita baca mulai ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sampai di situ dulu. Saudara, jemaat Efesus sangat terkenal dalam hal pelayanan kepada Tuhan. Aktivitas mereka. Dan Tuhan Yesus mengakui itu dalam pernyataan surat kepada jemaat Efesus. Kualitas rohani jemaat Efesus dipuji oleh Tuhan. Dan itu hasil penggembalaan daripada Rasul Paulus. Kurang lebih 3,5 tahun dia mengajar jemaat Efesus siang malam. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara bisa baca itu dalam Kisah Rasul pasal 20. Bagaimana pengorbanan, pengabdian Rasul Paulus dalam pelayanan kepada jemaat Efesus. Sehingga mereka menjadi jemaat yang dapat menjadi contoh dalam hal kualitas rohani yang luar biasa, saudara. Paulus mengajarkan banyak rahasia firman Allah kepada jemaat Efesus. Khususnya dalam hubungan jemaat dengan Kristus. Saudara, tetapi beberapa puluh tahun kemudian, ini mulai berubah. Keadaan jemaat Efesus mulai berubah. Dalam hal apa? Ayat 4. Namun demikian aku mencelah engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara melihat teguran yang sangat keras daripada Yesus kepada jemaat Efesus. Oh, jemaat yang tadinya begitu terkenal dalam kehidupan rohani mereka. Terkenal dalam aktivitasnya, tidak kenal lelah. Dalam seluruh pelayanannya,
luar biasa, menjadi contoh bagi banyak jemaat di Asia Kecil pada waktu itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, saudara, saya kira tidak kebetulan Tuhan suruh saya sampaikan firman Tuhan di awal tahun ini. Kenapa? Menjelang mulai pertengahan tahun, mulai ada penurunan. Saya perhatikan dari tahun ke tahun seperti itu. Ya. Saudara, caranya iblis mau menghancurkan dasar kita. Apa yang terjadi dengan jemaat Efesus? Oh, mereka masih aktif, masih. Tetapi apa yang mereka lakukan itu sudah bukan lagi atas dasar kasih Allah. Hanya sekedar rutinitas belaka. Ya. Hanya sekedar suatu rutinitas. Itu yang terjadi dengan jemaat Efesus. Ya. Tidak ada lagi yang menarik bagi Tuhan. Karena semua hanya dilakukan secara rutinitas saja. Sudah bukan lagi dengan dasar kasih kepada Allah. Dan bagi Tuhan, kehilangan kasih ini, kehilangan dasar yang utama ini, Tuhan katakan betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Itu satu kejatuhan. Kehilangan kasih Allah dalam penurutan dan pelayanan kepada Tuhan adalah suatu kejatuhan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan, engkau harus bertobat. Kalau tidak, aku datang dan memindahkan kaki dian itu daripadamu. Apa itu kaki dian? Urapan Roh Kudus. Nah, kalau sudah tidak ada urapan Roh Kudus, saudara-saudara, oh semua akan terasa hambar adanya. Seperti makanan yang tidak ada garam. Begitulah pelayanan tanpa kasih, saudara. Tidak menyenangkan, bukan? Bisa jadi sebab keributan dalam rumah tangga cuma karena tidak ada garam. Kecuali yang dilarang dokter. Ya. Saudara-saudara, menjadi hambar adanya. Menjadi tidak menarik adanya. Dan pelayanan seperti itu tidak menarik bagi Tuhan. Itu cara iblis menghancurkan dasar kasih di dalam pertumbuhan iman kita. Itu dasar. Yaitu kasih Allah. Saudara-saudara, kalau kasih Allah menggerakkan kita, oh, tidak ada yang bisa membendung. Haleluya. Tidak ada satu situasi dan kondisi yang bisa membendung. Tidak ada. Kita belajar dari pergerakan rohani jemaat gereja mula-mula dalam Kisah Rasul. Oh, sesuatu yang luar biasa. Membuat pemimpin-pemimpin agama Yahudi, oh orang bilang kebakaran jenggot dan sebagainya. Membuat mereka tidak tenang, gelisah. Sampai mereka bilang, kamu sudah memenuhi Yerusalem ini dengan pengajaran sesat. Dan kamu sudah mempengaruhi orang banyak. Sebenarnya mereka lagi ketakutan, saudara. Ya, karena banyak orang mulai mengikuti pengajaran daripada Yesus. Mereka ketakutan. Mau diancam bahkan dibunuh pun, saudara, tidak membendung pergerakan rohani pada waktu itu. Yang dasarnya adalah kasih dari Allah. Haleluya. Semua dilakukan karena mereka mengasihi Tuhan. Apa dasar mengasihi Tuhan itu? Dia sudah menyelamatkan saudara dan saya. Dia sudah menebus kita dari kehidupan yang akan binasa kepada hidup yang kekal. Saudara dan saya tidak bisa bayar itu dengan apapun. Hanya satu hal Tuhan minta, kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau melakukan apapun bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Yang berikut, cara iblis untuk menghancurkan
dasar kasih kita kepada Tuhan, kasih dalam penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan, yaitu iblis mulai memprovokasi hati, jiwa, dan pikiran kita untuk mulai membuat hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, ini bahaya. Yaitu apa? Kalau saya melayani, kalau saya beri waktu, kalau saya harus berkorban bagi penurutan dan pelayanan kepada Tuhan, saya dapat apa? Oh, untung rugi mulai kita perhitungkan. Dan ini bentuk provokasi dari iblis, saudara. Saudara-saudara, pada zaman gereja mula-mula ada yang sempat jadi korban oleh provokasi iblis. Kisah Rasul pasal 5, Ananias dan Safira. Ya. Ketika jemaat-jemaat mula-mula itu karena dorongan kasih Allah, oh ada yang punya kelebihan tanah, jual, hasilnya dibawa kepada kaki rasul-rasul untuk kepentingan pelayanan. Ada punya rumah, jual. Maka suami istri ini pun ikut pergerakan itu. Ananias dan Safira. Istri bilang, papa betong diam sah. Ini, ayah, cari siapa yang mau beli. Oh, dengan secepatnya ada orang mau beli. Ya. Saudara, maka terimalah uang. Begitu terima uang, saudara, makanya apa yang menjadi milik Tuhan jangan disimpan. Haleluya. Karena mengendap entah 1-2 malam di rumah, berubah pikiran. Ya. Saudara, ini saya tidak tahu siapa duluan mulai. Bapak atau ibu. Ya. Wih, ini terlalu banyak mah. Ya. Masa betong kasih semua. Ya. Akhirnya muncul kesepakatan. Oh, nah sudah. Betong kasih separuh. Ya. Kasih separuh. Terlalu banyak. Kan yang lain juga kasih banyak kok. Sepakatlah kasih separuh. Ananias bawa kepada Petrus. Bapak pendeta, Bapak gembala, ini kami juga tergerak. Menjual bagian tanah kami yang di sana. Dan ini hasilnya. Begitu dia bilang ini hasilnya, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, dia bilang, hei, kenapa kamu mau menipu Roh Kudus? Ananias kaget. Dia tahu mah. Belum sempat jawab, Alkitab katakan jantung stop, jatuh. Ya. Saudara, pergerakan oleh Roh Kudus tidak dapat dibendung. Haleluya. Bukan hanya tidak dapat dibendung oleh orang luar yang bukan anak Tuhan, tetapi juga tidak dapat dibendung oleh segala macam kemunafikan, oleh kepentingan-kepentingan diri sendiri. Tidak bisa. Petrus bilang, angkat, pergi kubur. Tidak ada upacara, tidak ada ibadah, bawa kubur. Ini bini pikir-pikir, dua orang masih bercerita lama ini mah. Kok Ananias belum pulang-pulang? Betapa senangnya itu gembala sampai orang harus cerita panjang lebar soal berkat ini ya. Beta susul sah. Ya. Muncullah istrinya Safira. Begitu dia muncul, dia masih di muka pintu. Petrus bilang, kenapa kamu bersepakat untuk menipu Roh Kudus? Suamimu baru diangkat untuk dikuburkan.
Safira juga jantung stop. Langsung jatuh. Petrus bilang, angkat juga ini satu. Dikubur. Saudara melihat. Jangan mau memberi pintu terbuka untuk provokasi dari iblis. Katakan amin. Oh, saudara akan rugi. Saudara akan kehilangan segalanya. Ini kata firman Allah. Dan itu cara iblis menghancurkan dasar kasih Allah ini. Itu cara dari iblis. Saudara-saudara sekalian. Hari-hari ini jahat. Hari-hari ini sukar. Tetapi kiranya situasi dunia akhir zaman ini tidak harus membatasi kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebab yang namanya kasih artinya memberi. Saudara dapat memberi tanpa mengasihi. Kan ada orang kasih marah-marah. Lu ambil pulang. Bikin repot. Tapi dia kasih. Dia memberi. Tetapi saudara tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi